Halo semuanya, hari ini saya akan menunjukkan cara membuat project mesh solver pada aplikasi Webbots. Nah, apa sih mesh solver? Jadi, mesh solver itu adalah project yang dapat kita gunakan untuk menelusuri suatu robot pada labirin. Nah, fungsinya itu agar kita bisa mencari jalan keluar labirinnya atau menelusuri seluruh labirin itu sendiri. Nah, hal pertama yang perlu kita siapkan adalah aplikasi Webbots itu sendiri. Nah, caranya kita perlu menginstal Webbots dulu ya. Tinggal kita search saja di Google Search Webbots dan klik link pertama. Nah, tinggal klik link ini ya yang download. Oke, ini kita bisa save dimanapun. Ini karena saya sudah saya download ya, jadi saya tidak usah. Nah, kemudian kita hanya perlu klik dua kali klik aplikasinya, kemudian kita run. Nah, ini karena saya sudah punya ya aplikasi Webbots ini, jadi saya tidak usah install lagi ya. Ini kalau kalian install for all users saja tadi ya. Oke. Nah, sekarang balik ke topik. Ayo kita sekarang mulai persiapkan hal-hal yang kita butuh lah untuk project ini. Nah, ini contoh aja dulu ya. Oke. Pertama kita klik lagi open Webbots. Oke. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita membuat directory baru. Nah, direktorinya ya kita next. My project 3 ya boleh lah. Next. Nah, setelah itu kita namakan direktorinya. Kita namakan terserah, ini bisa apa saja sih, tapi untuk kasus sekarang kita namakan aja mesh solver. Mesh solver atau mesh solver apalah. eh Solver mesh deh kalau gitu deh. Serah kalian lah. Nah, ini yang paling juga penting nih, harus klik add a rectangle arena ya, supaya ada tempat untuk kita menaruh labirin-labirin nanti. Oke, kita next. Nah, finish. Nah, ini kan. Nah, ini jadi tampilan arena kita ya yang sudah kita buat. Nah, ini kan arenanya terlalu kecil ya untuk kita jadikan sebagai labirin. Nah, karena itu kita ganti ukurannya ya. Nah, kita klik ini nih. Nah, floor size. Nah, kita ganti ukurannya jadi 1,5 ya. 1,5. Oke. Setelah itu untuk membuat labirinnya kita hanya tinggal klik ini dan search wall. Wallnya pilih yang ini ya, yang di apartment structure di objek ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik add. Nah, pertama-tama kan wallnya agak besar ya nih. Nah, kita perlu ubah ukurannya dulu ya. Kita gini, kita klik wallnya. Nah, ukurannya tuh kita ubah menjadi 0,5, 0,1, 0,01 dan 0,1. Ini ukurannya boleh kalian ubah sesuai yang kalian mau ya. Nah, sekarang kita tinggal atur-atur saja nih temboknya, penempatannya gimana untuk membuat labirin. Nah, ini kalau agar tidak rumit ya, kita tinggal copy paste aja. Jadi kita klik tembok ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita tinggal gerakan ini lagi. Nah, kita bisa putar-putar ini gimana temboknya, misalnya segini ya. Nah, kalau misalnya ini kan 2 ubin ya temboknya tuh, misalnya kalian ingin buat agar 1 ubin doang deh, gimana? Nah, tinggal ini aja, copy paste lagi. Misalnya ini kita pindah setengah doang ya. Nah, di wall ini kita ubah ukurannya menjadi 0,25 m ya di X nya. Nah, kita bisa ubah jadi ukurannya 1 ubin saja. Nah, oke. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah, nah ini yang kita lakukan adalah tombol lagi ini. Nah, kita search Epoch. Nah, Epoch ini adalah robot yang akan kita gunakan untuk menavigasi labirinnya ya. Nah, taruh di sini dulu deh, atau enggak kita taruh di sini deh. Waduh, salah ini. Nah,
sini saja. Nah, setelah ada robotnya ya, yang perlu kita lakukan adalah membuat controller untuk robotnya atau kode yang akan mengendalikan robot itu. Oke. Jadi ada di sini file new dan new robot controller. Oke. Di Python ya, pastikan di Python. Dan next. Ini controller RAM-nya ini aja deh, terserah, is following ya. Next. Jadi next. Oke. Kode pertama tuh seperti ini ya. Nah, jadi untuk kodenya nih nanti saya akan taruh ya di deskripsi video. Kalian tinggal ngambil saja ya. Nanti kalian tinggal ambil saja di ini deskripsi video. Nah, untuk karena ini labirinnya kan butuh agak waktu lama ya untuk buat sesuai waktu sesuai kita lah ingin buatnya gimana. Jadi saya skip saja ya. Saya ubah ini aja ke labirin yang sudah jadi ini ya. Yang sudah saya buat ini. Nah, langsung kita contohkan saja dengan kode ini, kodenya sama kok sama tadi. Oh ya, tadi saya belum jelaskan ya apa. Karena kita sudah buat controller ini ya, gimana sih cara apply-nya tuh ke robotnya. Nah, pertama kita klik dulu epoch ini robot. Nah, ini kan controller nih, ini controller tuh kodenya lah yang kita gunakan. Di sini tuh masih menggunakan avoid obstacles. Nah, kalau kita play ini akan menggunakan yang avoid obstacles nih. Dia akan melihat tembok, maka dia akan menjauhi tembok tersebut tuh. Nah, oke, kita pause, kita ubah lagi ya. Oke, kita masukkan kode yang sudah kita masukkan, yang controller yang kita sudah buat tadi ya, itu maze following. Tinggal select maze following. Nah, kita akan simulasikan di tab yang selanjutnya, yang sini aja ya. Dan ini sama kok dengan kode tadi. Oke, tadi ada sedikit masalah ya. Nah, kita langsung simulasikan saja lagi. Robotnya akan berjalan lurus terus. Nah, jadi cara bekerja robot ini akan terus menelusuri tembok yang sebelah kirinya dia ya. Nah, jadi dia akan terus mengikuti arah, atau jika ada suatu objek nih, dia akan menelusuri objek itu tersebut nih. Jadi dia akan menelusuri terus yang arah sebelah kiri ini hingga robot ini mencapai titik akhir atau menelusuri seluruh labirin yang ada di sini. Kita biarkan saja dulu ya. Akan gerak terus seperti itu. Oke. Ini saya jelaskan kodenya secara singkat saja ya. Oke, ini usah. Nah, di sini nih ada namanya max speed. Inilah kecepatan maksimal yang bisa digunakan untuk robot kita ya. Dan juga ada left motor dan right motor, itu untuk mendefinisikan roda yang ada di robot ini. Dan ini juga ada ini namanya untuk loop ini nih, loop utama nih di sini. Jadi tembok ini nih ada yang namanya front wall ini. Front wall. Ini besarkan dikit deh. Nah, jika ini front wall ini tuh digunakan untuk mendeteksi jika ada dinding depan robot, maka robotnya akan berputar ke kanan. Nah, untuk level ini mendeteksi jika ada dinding di kiri, maka itu robot akan bergerak maju. Dan jika tidak ada dinding di kiri, maka robot akan berputar ke kiri nih, else-nya. Nah, setelah itu left corner ini digunakan untuk mendeteksi sudut di kiri dan akan mengubah arah robot ke kanan. Jadi tuh ini kan robot ini tuh karena selalu memeluk tembok kiri ya. Jadi misalnya kita anggap robot ada di sini nih. Jika robot lurus terus,
kan dia karena dia akan lurus terus karena mendeteksi adanya tembok kiri nih. Nah, tapi ketika dia robotnya di sini nih, ini kan udah lepas ya, nggak ada tembok kiri. Nah, setelah itu dia akan mendeteksi nih else no wall detected. Nah, turning left dia akan berputar lagi ke kiri set dan akan bergerak lagi lurus nih. Nah, karena di sini juga nggak ada lagi depannya, dia akan bergerak ke kiri set dan akan berubah ke arah sini dan terus menerus menerus hingga menelusuri semua labirin. Nah, jadi itu saja ya dari project Webbots ini. Jika ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.